Pernah ngerasa nggak sih udah buang banyak waktu, banyak uang buat marketing, tapi kok kayaknya hasilnya cuma jadi noise aja ya? Nah, kali ini kita bakal bedah framework Story Brand, sebuah metode yang dirancang buat ngubah pesan kalian dari yang tadinya diabaikan jadi sesuatu yang bener-bener nyambung sama pelanggan. Ya, ini pertanyaan yang kayaknya menghantui banyak banget pemilik bisnis. Kita udah bikin konten, pasang iklan, tapi rasanya tuh kayak teriak di ruang hampa. Perasaan inilah yang jadi titik awal kita. Sebenarnya kenapa sih? Kok banyak banget pesan marketing yang kelihatannya keren, tapi ujung-ujungnya gagal? Nah, ini dia nih biang keroknya. Di satu sisi, brand tuh sibuk banget ngomongin diri sendiri. Sejarahnya, pencapaian internalnya, fitur-fitur teknisnya yang canggih. Tapi di sisi lain, coba tebak apa yang didengar customer. Cuma berisik, cuma noise yang gak relevan. Di kepala mereka tuh cuma ada satu pertanyaan yang terngiang-ngiang. Terus kenapa gua harus peduli? Kesenjangan inilah yang bikin jutaan dolar anggaran marketing jadi sia-sia. Dan ternyata, ada alasan biologisnya loh. Bayangin aja otak kita itu punya semacam satpam super primitif. Tugas utamanya cuma dua, bertahan hidup dan hemat energi alias hemat kalori. Jadi kalau pesan kalian ribet, nggak jelas atau nggak nyambung sama kebutuhan mereka, si satpam ini bakal langsung lempar pesan itu ke tong sampah. Nggak pakai mikir karena memprosesnya dianggap buang-buang energi. Dan dari sinilah kita sampai ke mantra utama dari Story Brand. Kalau kamu bikin bingung, kamu bakal kalah. Ini bukan sekedar saran loh ya, ini tuh udah kayak hukum alam dalam dunia bisnis. Begitu customer bingung, minat mereka langsung hilang. Sesimpel itu. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara kita nembus si satpam otak tadi? Jawabannya ada di satu pergeseran mindset yang fundamental banget. Mungkin ini perubahan paling penting yang bisa kalian lakuin dalam marketing. Dan intinya tuh cuma satu. Ini dia kuncinya. Coba deh pikirin, semua brand keren yang kita suka, sadar atau enggak, mereka semua ngerti prinsip ini. Customer lah pahlawannya, bukan brand kamu. Tugas kamu itu justru menyingkir dari panggung utama dan kasih sorotan itu ke mereka. Contoh paling klasiknya, Apple. Dulu banget tahun 83, mereka ngeluarin komputer Lisa pakai iklan teknis 9 halaman penuh. Hasilnya, gagal total. Kenapa? Karena mereka jadi pahlawan di ceritanya sendiri. Fast forward, Steve Jobs balik lagi dari Pixar, udah ngerti banget soal kekuatan cerita. Kampanye Think Different-nya cuma pakai 2 kata. Simple. Mereka berhenti jualan komputer dan mulai jualan ide bahwa kamu, si customer, adalah pahlawan yang bisa ngubah dunia. Apple cuma alat bantunya aja. Oke, teorinya jelas ya, jadiin customer sebagai pahlawan. Tapi gimana caranya? Kan nggak bisa cuma pokoknya gitu. Nah, disinilah kita masuk ke jantungnya metode Story Brand, yaitu sebuah formula 7 langkah untuk komunikasi yang jernih banget. Jadi gimana caranya kita mengubah noise yang berantakan dari marketing kita jadi sebuah musik yang enak didengar? Jawabannya ada di struktur. Sama kayak musik yang punya pola, cerita yang bagus itu juga punya resepnya. Dan inilah dia framework SB7. Formula ini tuh ada di balik hampir semua film box office yang pernah kalian tonton. Coba kita bedah cepat ya. Semua dimulai dari karakter. Ini customer kalian yang punya sebuah masalah. Nah, di tengah kebingungannya, dia ketemu seorang pemandu. Nah, ini dia. Ini brand kalian. Kalian nggak menyelamatkan dia, tapi kalian kasih dia rencana yang jelas dan panggilan untuk bertindak. Ini penting banget karena rencana ini ngebantu si karakter buat menghindari kegagalan dan akhirnya mencapai kesuksesan yang dia impikan. Dari 7 langkah tadi, ada satu peran nih yang paling sering salah kaprah dilakuin sama bisnis. Padahal, ini peran kalian yang paling kuat. Yuk kita gali lebih dalam, apa sih maksudnya jadi seorang pemandu? Ini dia peran kalian, pemandu. Kalian itu Yodanya, bukan Luke Skywalker-nya. Paham kan? Kalian itu karakter bijak yang ada di pinggir lapangan, yang punya pengalaman dan punya alat buat ngebantu si pahlawan, yaitu customer, menang dalam pertarungan mereka. Biar dipercaya sebagai pemandu, kalian harus punya 2 hal. Pertama, empati. Tunjukin ke mereka, kita ngerti kok masalah kamu gimana. Kedua, kompetensi. Buktiin kalau kalian emang bisa bantu. Bisa lewat testimoni, data, atau penghargaan apapun. Poin paling pentingnya tuh ini. Customer kalian itu udah jadi pahlawan di cerita hidupnya masing-masing. Mereka nggak butuh saingan buat jadi pusat perhatian. Yang mereka butuhin, itu seseorang yang bisa bantu mereka menang. Nah, sekarang coba kita tes pesan kalian pakai yang namanya uji gumam atau grunt test. Idenya simpel banget. Kira-kira orang yang baru lihat website kalian, dalam hitungan detik bisa langsung ngerti nggak kalian itu ngapain? Cuma dengan bergumam doang. Tesnya ada 3 pertanyaan simpel.
Pertanyaan pertama, kalian nawarin apa? Kedengerannya sepele ya, tapi banyak banget website yang isinya bahasa dewa, jargon industri semua. Pengunjung bisa nggak dalam 5 detik langsung jawab, oh mereka jualan ini. Kalau nggak, ya udah kalian gagal di langkah pertama. Lanjut, pertanyaan kedua, gimana produk ini bikin hidup gue lebih baik? Otak kita tuh nggak peduli sama fitur, tapi peduli sama hasil akhirnya. Pesan kalian jelas nggak nunjukin hasil positifnya? Entah itu jadi punya lebih banyak waktu, lebih banyak uang, atau mungkin stresnya berkurang. Dan yang terakhir, yang ketiga, gue harus ngapain buat beli ini? Begitu pengunjung udah tertarik, jangan bikin mereka mikir lagi. Ada tombol gede yang jelas banget tulisannya beli sekarang atau daftar di sini nggak? Kalau mereka harus nyari-nyari dulu, ya wassalam, kalian udah kehilangan mereka. Cerita yang bagus itu butuh lebih dari sekedar pahlawan dan pemandu. Biar benar-benar nendang, harus ada taruhannya. Maksudnya, apa sih yang bakal terjadi kalau si pahlawan berhasil? Dan yang nggak kalah penting, apa yang bakal terjadi kalau mereka gagal? Dalam psikologi, ada yang namanya prospect theory. Gampangnya gini, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu jauh lebih kuat daripada rasa seneng karena dapat sesuatu. Seberapa kuat? Riset nunjukin kita itu 2-3 kali lipat lebih termotivasi buat menghindari rugi daripada ngejar untung. Nah, ini sebabnya kalian harus jelasin apa resikonya kalau customer nggak ngambil tindakan. Jadi, ini dia transformasinya kalau kalian terapin framework ini. Kalian pindah posisi, dari pahlawan jadi pemandu. Kalian berhenti jualan produk, tapi mulai nawarin solusi. Dan yang paling penting, kalian berhenti bikin noise dan mulai ngajak orang masuk ke dalam sebuah cerita di mana mereka yang jadi bintang utamanya. Dan inilah intisarinya. Semua ini pada dasarnya adalah soal menggeser fokus. Peran kalian bukan lagi penjual, tapi seorang pemandu yang ngajak si pahlawan, yaitu customer kalian, masuk ke sebuah narasi di mana mereka bisa menang. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin sebentar. Saat ini, siapa sih pahlawan dalam cerita yang brand kalian ceritain? Apakah itu brand kalian sendiri atau customer kalian? Jawabannya bisa mengubah segalanya.